Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Jemaah BCCM BM Labuan, selamat datang dan selamat beribadah kebaktian hari Minggu menerusi online di hari ini. Kami juga mengalu-alukan saudara-saudari yang tidak berada di Labuan, namun bersama-sama dengan kami beribadah menerusi kebaktian hari Minggu online di hari ini. Biarlah kita diberkati dan dituntun Tuhan saat kita bersama-sama memuji, membesarkan nama Dia, mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita mengambil waktu untuk doa senyap, kita memohon penyertaan Tuhan bagi kita saat kita datang kepadanya. Mari berdoa. Votum. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami melaksanakan kebaktian menerusi kebaktian online pada hari ini. Turunlah kiranya anugerah, sejahtera, dan kasih kurnia dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus bagi kami semua dimanapun kami berada. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari jemaat semua, kita datang dengan segala kerendahan hati kita, datang di hadapan Tuhan, mengakui dengan sejujurnya dosa-dosa yang telah kita perbuat dan memohon pengampunan daripada Allah Bapa kita di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan daripada Engkau. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh menyembah, memuji, memuliakan Engkau, walau dalam keadaan apapun tidak menghalangi kami, karena kami percaya Engkau selalu ada buat kami Bapa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, walau sedetik pun. Bapa di surga, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa kami manusia yang penuh dengan cacat celah. Kami melakukan dosa dengan hal-hal baik yang kami sengaja maupun tidak. Kami seringkali melupakan firman-Mu, bahkan sering mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami melupakan kasih-Mu dengan tidak mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami tidak layak untuk diampuni. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, sehingga Engkau telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib karena dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dan perbaharuilah di dalam kami anugerah dan damai sejahtera oleh kekuatan dari Roh Kudus Tuhan. Inilah doa pengampunan kami. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Mari kita membuka Alkitab dan melihat ayat pembacaan, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 15. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Lukas 11 ayat 28. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu,
Semakin hari semakin bertambah. Puji Tuhan. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Adalah sukacita iman bagi saya secara pribadi, saya boleh berada di sini kembali berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini. Dan kita memohon tuntunan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus membawa kita untuk lebih mengenal Dia lebih dalam lagi, mengasihi Dia dan rindu untuk berbuah, memiliki buah dalam kehidupan dan kepercayaan kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita semua tahu bahwa kita hidup di tengah kehidupan atau budaya yang menempatkan nilai-nilai tinggi pada penampilan manusia. Bukan hanya pada budaya masyarakat secara umum, tetapi kita juga harus akui itu ada dalam budaya hidup orang Kristen juga. Namun kita harus ingat bahwa saat kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sebenarnya diingatkan untuk hidup dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Sebenarnya kita telah menjadi milik dan pengikut Kristus. Saya boleh katakan tidak ada orang lain yang mempunyai kepastian dan keyakinan seperti yang dimiliki oleh seorang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Saat saya berkata seperti itu, sebenarnya saya tidak berbicara tentang keyakinan kepada diri sendiri atau self-confident. Bukan keyakinan pada diri sendiri. Yang saya maksudkan adalah keyakinan orang percaya, keyakinan atau kepercayaan kepada Kristus. Jadi itu bukan self-confidence, tetapi itu adalah Christ confidence. Dan inilah yang membuat perbezaan bagi orang-orang percaya. Kalau kita boleh bertanya, apakah makna dari perbezaan itu kepada Paulus? Saya yakin Paulus akan membawa kita kepada kitab Filipi 4 ayat 13. Kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Kalau kita boleh baca bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini Paulus memiliki keyakinan dan keberanian bahwa Tuhan yang memberi dia kekuatan untuk melewati hari-hari kehidupannya bersama Tuhan. Dan bukan keyakinan pada dirinya sendiri atau pada kekuatannya sendiri. Saya percaya bahwa orang-orang beriman harus memiliki kepercayaan, keyakinan atau keberanian yang sama seperti yang diungkapkan oleh Paulus di ayat ini. Hari ini saya rindu kita belajar dari kitab 1 Yohanes, dan ada juga ramai ayat-ayat Alkitab yang akan saya pakai, saya akan kongsikan pagi hari ini supaya kita dapat melihat kembali dan membawa kita kembali kepada makna, arti, keyakinan, kepercayaan, keberanian kita di dalam Kristus. Dan berharap kita boleh diingatkan, dikuatkan atau disedarkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan Tuhan sungguh bersama-sama dengan kita, dan Dia mau keyakinan yang ada di hati kita membawa berkat bagi kita. Keyakinan yang ada di hati kita memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk peluang yang kami miliki saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau yang menuntun kami, kuasa Roh Kudus yang ada, yang tinggal di dalam kami, membawa kami kepada pengenalan, kepada
kebenaran yang Engkau rindukan bagi kami, dengarkan, miliki, dan lakukan saat kami mendengar firman-Mu pagi hari ini. Bapa, hamba-Mu yang ada di sini, saya berdoa Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau memakai hamba-Mu untuk hormat dan pujian kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Rasul Yohanes. Siapakah Rasul Yohanes? Rasul Yohanes ialah salah satu dari 12 murid Yesus. Rasul Yohanes menegaskan bahwa tujuan suratnya ini adalah untuk membawa pembaca suratnya kepada hubungan mereka dengan Tuhan. Itulah kenapa dalam surat ini dia memberikan penjelasan mengenai keyakinan orang Kristen dan bagaimana mereka hidup dengan keyakinan yang mereka miliki, keyakinan Kristen ini saat mereka memiliki kehidupan yang baru di dalam Yesus. Nah, apakah kehidupan yang baru itu? Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. 1 Yohanes bab 5 ayat 12. Yohanes berkata, "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Nah, kehidupan yang baru yang Yohanes maksudkan ialah kehidupan saat mereka menaruh iman, menaruh keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Kristus. Selanjutnya dalam ayat 13, kitab 1 Yohanes bab 5 ayat 13. Di situ Yohanes berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Di sini Yohanes dengan penuh keyakinan memberi penjelasan kepada pembaca suratnya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Percaya kepada firman berarti percaya kepada Anak Allah. Kepercayaan kepada firman bukanlah berdasarkan perasaan. Kepercayaan kepada firman, kepada Tuhan melalui firman-Nya adalah sumber dari mana keyakinan itu mengalir. Perasaan manusia akan berubah dan oleh itu kita tidak dapat mempercayai perasaan manusia. Perasaan tidak boleh menjadi sumber keyakinan. Namun firman Tuhan tidak berubah. Dan oleh itulah kenapa firman Tuhan yang paling dapat dipercayai. Dasar, asas atau fondasi dari keyakinan hidup Kristen kita adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar supaya kita dapat melihat lebih jelas tentang keyakinan di dalam kehidupan orang percaya, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mempertimbangkan keselamatan kita, keyakinan kita, iman kita di dalam Kristus dalam 3 tahap masa kehidupan kita. Yang pertama, keselamatan dan kehidupan masa lalu kita. Yang kedua, keselamatan dan kehidupan masa kini. Dan yang ketiga, keselamatan dan kehidupan masa depan kita. Pertama, keselamatan dan kehidupan masa lalu. Kalau kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang kita perlukan agar Kristus dapat menanggung dosa-dosa kehidupan kita di masa lalu? Bapak Ibu Saudara, apakah kita atau saudara-saudara Anda mengingat Roma 10 ayat 9 sampai 10? Kitab Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kalau boleh kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apakah Anda ingat bahwa jika Anda telah mengaku dan percaya
bahwa Anda telah mengaku dan percaya Anda diselamatkan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, adakah kita telah melakukan ini? Mengaku dan percaya. Sekiranya Anda telah melakukannya, maka tidak ada sebab lagi untuk meragukan keselamatan Anda. Dan tidak ada alasan lagi untuk kehilangan kepercayaan ini. Kehilangan keyakinan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia. Keselamatan adalah kurnia Allah, anugerah Allah lewat iman di dalam Yesus Kristus. Iman mengaku dan percaya kepada Kristus Yesus. Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia menanggung dosa-dosa kita. Kita diampuni dan kita menjadi orang yang dipulihkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam iman kepada Kristus, janji-janji pengampunan dalam perjanjian lama juga adalah milik kita. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan telah menjadikan dosa-dosa itu putih seperti salji. Dia telah menghapuskan dosa kita. Dia telah melupakan dosa-dosa itu. Dia telah mengampuni kita. Dia telah menyembuhkan kita dengan kasih dan telah berpaling dari kemarahannya atas kita. Itu karena kasih-Nya. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimanakah lagi kita boleh takut? Bagaimana lagi kita boleh ragu? Bagaimana kita dapat memiliki keyakinan yang paling besar saat kita melihat begitu banyak janji Allah yang terkait dengan dosa-dosa masa lalu dan pengampunan akan dosa-dosa kita itu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, keyakinan kita ialah bahwa di dalam Kristus Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, keselamatan dan kehidupan saat ini, kehidupan sekarang. Ada mungkin dari Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkata seperti ini, saya yakin dosa-dosa saya telah diampuni, saya pasti saya akan ke surga. Tetapi saat ini, sekarang ini, sumber masalah emosional atau masalah pribadi saya bukanlah pada dosa masa lalu saya, tetapi pada tujuan hidup saya, apa yang saya lakukan saat ini. Kesukaran saya adalah pada masa kini, sekarang, saat ini. Beritahu saya apakah keselamatan berkaitan dengan kehidupan saya hari ini? Bagaimana saya berdiri di hadapan Tuhan dengan situasi yang saya hadapi saat ini? Mungkin ini adalah pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika ada dari kita yang mungkin pernah bertanya, yang saat ini bertanya ataupun pernah bertanya seperti ini, jangan risau. Ini adalah pertanyaan dari begitu banyak orang beriman, begitu banyak orang percaya saat mereka berada dalam situasi cabaran kehidupan, kehidupan yang begitu mencabar iman, dan apalagi situasi yang susah, sedih, seperti situasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Namun kabar baik bagi kita semua bahwa Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kemudian dalam ayat 16 kitab Roma bab 8, Paulus juga menambahkan, kita adalah anak-anak Allah. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita adalah anak-anak Allah. Beginilah seharusnya cara kita melihat siapa kita dan bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan saat ini, sekarang ini, hari ini, saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Hari ini kita diingatkan lagi untuk hidup setiap hari berjalan selaras dan selangkah dengan Kristus. Saat kita melakukannya, kita memperoleh satu keyakinan akan persekutuan dengan Kristus dan pengampunan dosa. Setelah mendengar ini, mungkin Anda juga akan bertanya, Pastor, bagaimana dengan cobaan atau godaan yang datang menghampiri saya setiap hari? Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Semuanya ini telah menimpa mereka. Mohon maaf, ayat ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini ada 3 sebab mengapa kita dapat menghadapi godaan setiap hari dengan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, tidak ada pencobaan yang datang kepada kita tanpa pernah dihadapi atau diatasi oleh orang-orang yang lain seperti kita. Kita tidak sendirian. Pencobaan yang kita alami telah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Yang kedua, karena Allah setia bersama kita, Dia tidak akan membiarkan pencobaan datang tanpa memberikan satu pemahaman. Pencobaan itu tidak dapat kita tanggung. Tetapi pencobaan yang datang adalah pencobaan yang dapat kita tanggung. Yang ketiga, di setiap pencobaan Allah berjanji, janji Allah untuk memberikan jalan keluar di setiap pencobaan kita. Hari ini saat kita merasa kita telah kehilangan kepastian atau keyakinan akan keselamatan, Anda merasa mungkin hilang sukacita atau hilang semangat hidup, tidak mampu lagi untuk berjalan. Apalagi melihat cabaran hidup di tengah-tengah pandemi saat ini. Ingatlah akan janji firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, kembalilah kepadanya. Datang dan memohon pengampunannya dan memohon kekuatan yang berasal daripadanya. Yang ketiga, kita bukan hanya berbicara tentang keselamatan dan kehidupan masa lalu kita yang telah ditebus oleh Yesus. Kita juga bukan berbicara tentang keselamatan dan kehidupan masa sekarang ini yang dijaga, yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Namun keselamatan dan kehidupan masa depan kita juga berada di tangan Tuhan. Kita boleh yakin bahwa Kristus yang sama, yang mengampuni kesalahan kita masa lalu, Kristus yang sama yang menjaga kita di masa sekarang adalah Kristus yang sama yang akan melindungi masa depan kita. Ketiga bentuk kata kerja lampau, kata kerja sekarang, dan kata kerja yang akan datang dari kehidupan kita sudah aman di tangan Tuhan. Aman di tangan Tuhan. Dalam Yohanes 5 ayat 24 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Kristus sendiri berjanji bahwa siapa yang mendengar perkataan dan percaya kepada Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu berbicara tentang masa lalu. Bahwa mereka yang mempunyai hidup yang kekal, berbicara tentang masa kini. Orang hidup pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan juga mempunyai hidup yang kekal. Dan bahwa mereka, orang-orang yang percaya ini, mendengar perkataan Tuhan dan percaya ini, mereka tidak turut dihukum. Dan itu berbicara tentang masa depan orang-orang percaya.
Kehidupan masa depan memiliki jaminan keselamatan. Karena Kristus membuat janji ini kepada semua orang yang datang kepadanya. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu kata Yesus. Bapak Ibu yang sangat kita perlu ingat sekali bahwa keyakinan kita pada masa depan tidak bergantung pada kekuatan diri kita, melainkan pada Kristus, Firman yang telah menjadi manusia. Paulus sangat yakin bahwa tidak ada yang mampu dan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Namun ini juga tidak bermaksud bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Dan mungkin sebab kita mempunyai keinginan untuk berdosa, dan kita semua tahu tentang itu. Satu perkara yang saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari kita semua tahu bahwa iblis, si penggoda, juga sering mengganggu kita. Apakah saudara-saudari tahu perkara apa yang paling sering dan yang paling suka si penggoda, si iblis ini lihat terjadi dalam kehidupan iman kita kepada Kristus? Saya rasa kalau saya boleh katakan, si iblis, si penggoda ini sangat gembira saat orang percaya selalu mengingat akan dosa-dosa dan kesalahan, kegagalan mereka. Dia akan sangat gembira saat kita merasa betapa tidak berharganya, betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan. Kita dipenuhi dengan rasa bersalah, penuh dengan beban kehidupan, beban dosa. Si iblis akan sangat gembira melihat kita seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, ingatlah bahwa ingatan akan dosa dan kegagalan dapat menggoyahkan keyakinan kita dan merampas sukacita iman yang kita miliki. Namun kabar baik, betapa indahnya saat kita dapat melihat dan mengklaim janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita memiliki keyakinan, berarti kita juga memiliki kepercayaan, saat kita dan dapat mengandalkan seseorang, atau kita memiliki kepercayaan dan keyakinan akan sesuatu. Tak dapat kita pungkiri bahwa dunia akan memberitahu kita, budaya, masyarakat secara umum akan memberitahu kita untuk memiliki kepercayaan diri yang besar kepada kemampuan kita sendiri, supaya kita dapat mencapai tujuan dan mewujudkan impian kita sendiri. Sekali lagi, dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Banyak orang kaya sering percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Orang-orang yang berkuasa sangat percaya kepada pengaruh atau posisi mereka. Orang yang bijak sangat yakin akan kepandaian mereka sendiri. Namun saudara-saudari yang terkasih, kita orang-orang yang menaruh iman kepada Kristus, kita dipanggil untuk percaya dan menaruh keyakinan kepada Kristus dan Injil Kristus. Injil inilah yang berbicara tentang kasih Allah. Injil yang sama yang mengingatkan tentang keselamatan bagi bagi siapa yang percaya kepada Kristus. Injil yang sama yang memberikan janji akan pengampunan dosa di dalam Kristus. Injil yang sama yang berbicara, yang memberi teladan dan contoh akan kekuatan, hikmat dan penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya bagi setiap orang yang percaya, yang hidup dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Benar bahwa sumber kepercayaan Kristen bukan berasal pada diri kita sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Namun, untuk menemukan kepercayaan pada Kristus dimulai dengan melihat secara jujur, melihat diri kita secara jujur. Kemudian melihat kepada siapa Tuhan dan apa yang telah Dia perbuat untuk kita. Dan apa yang sedang Dia perbuat untuk kita. Dan apa yang akan Dia berikan, yang telah Dia janjikan
untuk kita di kehidupan yang kekal. Inilah cara-cara bagaimana kita kembali saat kita merasa kita telah kehilangan keyakinan kepada Kristus. Saya mengajak kita untuk melihat siapa diri kita. Kita yang telah diselamatkan, kita yang telah ditebus. Kemudian kita melihat kepada Kristus, kasih-Nya, penyertaan-Nya, kuasanya, janji-janjinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir bagi kita pagi ini. Apa yang dapat saya lakukan sekarang? Kalau begitu, bagaimana saya boleh mengingat bahwa saya memiliki keyakinan kepada Kristus? Bagaimana saya boleh menjaga keyakinan kepada Kristus? Tidak kira dalam situasi cabaran kehidupan apapun, bagaimana saya boleh menjaga keyakinan ini, keyakinan yang saya miliki di dalam Kristus. Dari semua perkongsian saya pagi hari ini, sebenarnya satu perkara yang dapat membantu keyakinan kita dalam kehidupan Kristen kita ialah saat kita mengingat apa sebenarnya tujuan kehidupan Kristen kita. Apa sebenarnya tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Saya percaya banyak dari kita tahu bahwa orang percaya hidup bukanlah untuk ambisi pribadi dengan keegoisan untuk memuliakan diri sendiri. Namun orang percaya tujuan kita hidup untuk memuliakan Allah kita. Saat kita melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kita melakukan semuanya itu bukan untuk diri kita sendiri, namun kita melakukannya itu untuk Tuhan. Melihat siapa Allah akan sangat membantu keyakinan dan kepercayaan kita setiap hari dalam kehidupan kita. Hanya Allah Tuhan yang benar dan yang hidup. Dia tidak berubah. Dia sepenuhnya setia. Dia sangat setia dan sangat dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang baik. Semua hal yang baik datang dari Dia. Dan dari pribadinya, Allah baik dan Allah sendirilah yang mendefinisikan kata baik itu. Dia sajalah yang layak atas semua kepercayaan, atas semua iman, keyakinan dari diri kita karena pribadinya, karena Dia Tuhan pencipta semesta, batu karang yang teguh dan kota perlindungan. Keyakinan dalam kehidupan Kristen adalah kepunyaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita berhak memilikinya dan menikmatinya. Tuhan akan terus berkata kepada kita semua, dengan semua kegagalan dan kesilapan kita, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji firman Tuhan bagi kita untuk kita nikmati dalam kehidupan kita. Tetaplah beriman, senantiasa punya keyakinan dan keberanian bahwa Allah mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Bila ku lihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa
aku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikanmu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Bila ku lihat perbuatan tangan-Mu, sungguh Kau Tuhan yang setia. Oh, bila ku ingat kebaikan-Mu Tuhan, tak pernah habis sepanjang hidupku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Segala yang terbaik Kau berikan bagiku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Kan ku nyanyikan kasih setiamu, kebaikan-Mu sepanjang umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu. Sungguh Engkau penolong hidupku. Kan kau nyanyikan Tuhan, umurku. Kan ku ceritakan besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Sungguh Engkau penolong hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengalu-alukan kita untuk melihat bahan-bahan doa yang terpapar di screen saat ini. Dan saat kita melihat bahan-bahan doa ini, mari kita juga mohon kekuatan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Saat kita berdoa bersama-sama membawa bahan-bahan doa ini di hadapan Tuhan, biarlah hati kita juga dituntun Tuhan. Saat kita berdoa, kita tidak mengandalkan kekuatan kita,
kita mengandalkan kekuatan dan tuntunan Tuhan, dan yakin percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita dengan cara-cara Dia yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari bersyafaat bersama. Mari berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang kami miliki saat ini. Tak kira dimanapun kami berada, apapun situasi kami memiliki peluang untuk bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami di Jemaah BCCM Labuan BM, ataupun saudara-saudari seiman kami, orang-orang percaya, bersama-sama beribadah menerusi kebaktian online hari Minggu ini. Bapa, syukur bagimu, karena tanpa Engkau, tanpa kasih kami tidak boleh sampai di kehidupan kami saat ini. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh melihat kebaikan-Mu. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh merasakan hidup yang memiliki iman dan kepercayaan kepadamu. Tuhan, saat ini Engkau memberikan kami juga kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu dan untuk menjalankan panggilan kami sebagai umat-Mu saat kami berdoa bersama-sama. Iman kami Tuhan, saat kami datang di dalam doa kepadamu, Engkau mendengar kami, Engkau mendengar doa-doa kami. Kami mohon Engkau menuntun kami. Saat kami membawa bahan-bahan doa ini Tuhan, kami mengingat bahwa semuanya ditampung. Engkau mendengar doa-doa kami. Kami berdoa untuk Pendeta Ishak. Syukur untuk pelayanan yang telah dia selesaikan sampai 3 hari bulan Julai. Dan kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk jemaat yang dia layani. Senantiasa Tuhan kami bawa bagi mereka yang dia layani, siapapun yang dia jumpai. Kami berdoa supaya mereka senantiasa kuat dan berdiri teguh dalam iman kepada Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Ishak. Kami percaya bahwa banyak perkara yang dia lakukan saat dia melayani sana. Kami berdoa untuk kekuatan baru. Engkau memulihkan kekuatan dia dan memberikan dia kesempatan atau peluang untuk menikmati atau mengalami kasih karunia Engkau saat Engkau memberikan dia, menganugerahkan dia dengan kekuatan yang berasal padamu sahaja. Kami berdoa untuk perlindungan saat dia akan kembali ke Labuan dari Sabah, kembali ke Labuan. Kami berdoa Engkau menjaga dia dan menuntun dia tiba dengan selamat dan melayani bersama-sama dengan kami jemaat di BCCM Labuan di sini. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini mau membawa dalam doa syafaat kami untuk semua jemaah. Kami baru mendengarkan firman Tuhan yang telah ditabur di hari ini. Kami berdoa supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kami boleh kuat di dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan. Dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Berjalan dengan keyakinan bersama Engkau Kristus. Berjalan bersama Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan menjadi tujuan hidup kami untuk memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu dengan apapun yang kami perbuat, di situasi apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus berbuah di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk semua jemaah. Kami berdoa penyertaan Tuhan, penyertaan yang nyata dan sempurna bagi semua jemaah BCCM Labuan. Berdoa untuk kesehatan, kekuatan, penghiburan, jalan keluar. Di saat-saat kami membutuhkan Engkau, Engkau adalah Allah yang adalah sumber pertolongan kami. Di tengah-tengah cabaran kehidupan kami, apalagi di cabaran pandemi COVID-19, COVID-19, cabaran ekonomi, cabaran sosial, cabaran kesehatan, biarlah Engkau yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Dan Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu kepada kami masing-masing. Kami boleh mengalami Engkau, mengalami kuasa, mengalami hadirat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Kami juga saat ini mau membawa keluarga-keluarga atau anak-anak atau pribadi-pribadi yang bersekolah. Kami tahu Tuhan bahwa sesi persekolahan untuk Taska Tadika telah bermula di 1 hari bulan dan akan dilanjutkan dengan persekolahan untuk hari 15 hari bulan dan 22 hari bulan. Kami berdoa Tuhan banyak norma baru yang akan dihadapi oleh anak-anak kami. Kami berdoa Engkau menjaga anak-anak kami dijauhkan dari virus COVID-19. Dan saat mereka bersekolah, mereka boleh merasakan kenyamanan dan perlindungan daripadamu bagi mereka. Kami juga membawa bagi para pelajar yang mungkin sedang menghadapi masa-masa exam saat ini. Biarlah hikmat, kekuatan, dan pengetahuan yang berasal daripadamu boleh bersama-sama dengan mereka. Dan saat mereka menghadapi exam, pikiran mereka boleh dibantu dan mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab mereka saat masa-masa exam dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk keluarga, kami berdoa untuk anak-anak atau siapapun yang menghadapi sesi sekolah, biarlah tuntunan dan pertolongan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Senantiasa juga kami mengingat negara kami, Malaysia, negara yang kami cintai. Kami terus berdoa untuk kestabilan politik dan pemulihan ekonomi untuk negara kami. Kami berdoa plan-plan yang telah dibuat betul-betul menjangkau kebutuhan, keperluan masyarakat, keperluan negara kami, supaya negara kami senantiasa dijaga oleh Engkau. Kami berdoa agar kuasa Tuhan sendirilah yang bekerja dan memulihkan situasi ekonomi di negara kami. Terima kasih Tuhan, hormat, pujian, dan kemuliaan bagimu. Engkau Allah, sumber kekuatan, sumber pertolongan. Kami memuji, membesarkan namamu. Bahkan saat kami berdoa, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah menerusi online di hari Minggu ini. Saya mengajak kita untuk berdoa syukur, dan selepas itu kita akan melafazkan doa Bapa, dan saya akan menutup membawa kita dalam doa berkat. Mari berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk segala penyertaan dan perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami mempunyai peluang untuk datang kepadamu. Menerusi ibadah online ini, kami diberi peluang untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk menyembah, memuji Engkau, bersekutu sebagai saudara-saudari seiman umat-Mu yang Engkau bawa di jemaah BCCM Labuan BM. Bapa, kami bersyukur sekali lagi untuk penyertaan Roh-Mu yang boleh mengingatkan kami dengan sabda firman-Mu yang indah di pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk memiliki keyakinan, kepercayaan, dan keberanian untuk terus berdiri di hadapan, di hadirat-Mu, ya Tuhan. Ingatkan kami bahwa kehidupan masa lalu kami, kehidupan kami saat ini, dan kehidupan kami di masa yang akan datang berada dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau yang datang mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, memberikan janji-janji dan kepastian
bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami, dan Engkau menjanjikan hidup yang kekal bagi kami. Bapa, ajar kami untuk mengingat tujuan hidup kami. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu bahwa tujuan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, saat ini juga kami mengingat, kami telah bersama-sama menyembah Engkau lewat pemberian persembahan yang kami boleh berikan di pagi hari ini. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi, hati-hati yang telah memberikan, membuka hati untuk memberikan persembahan kami kepadamu melalui gerejamu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi semua yang telah memberi, Engkau terus menjaga dan memberkati mereka. Dan bagi kami yang mungkin belum sempat memberi, kami juga berdoa senantiasa Engkau menjaga hati kami dan Engkau menuntun kami untuk terus memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berterima kasih untuk semua pribadi, bersyukur bagi kami semua yang boleh mengikuti ibadah menerusi online ini. Dimanapun kami berada, kami syukuri akan berkat, kami syukuri akan peluang yang kami miliki saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berdoa, melafazkan doa Bapa kami saat ini bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.